Saputro, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM A510-110-110. Pada kesempatan hari ini, saya berkunjung di Kampung Gitar. Ya, ini adalah sampelnya. Kampung Gitar yang bertempat di Patihan, Mancasan. Di sini adalah tempat para pengrajin gitar. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin gitar. Ini ada contohnya, gitarnya dari sini. Ini sebagai lambang bahwa masyarakat di sini adalah berpenghasilan sebagai pengrajin gitar. Gitar sebagai penghasilan utama di masyarakat Mancasan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Salahuddin, NIM A510170202 dari mahasiswa PGSD kelas E. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Eko Nugroho, NIM A510170198 dari kelas 8E PGSD UMS. Di sini kami melakukan KKL yang berletak di desa Mancasan, Dukuh Patihan, di mana para pengrajin gitar Mancasan ini banyak sekali pengrajin gitar. Nah, di desa Mancasan ini banyak sekali daripada pengrajin-pengrajin gitar yang entah itu nanti dijual di luar kota maupun di dalam kota itu sendiri. Seperti apakah keseruan kita hari ini untuk meliput atau untuk melihat bagaimana sih cara proses membuat gitar sampai menjual gitar? Penasaran tentunya? Tetap saksikan bersama kami. Keep lying to me, yeah. Say she would die for me. Keep trying me, no time for me, yeah. She keep on telling lies. Don't know what's wrong or right, yeah. Don't wanna hope outside, but at all the time, yeah. Know I feel so much pain, but I guess all alright, yeah. Don't get you out my brain, I know it takes a while, yeah. Fuck what you want, bitch, I got what you need. Don't call me up once, cause you cry and you need me. So fuck what you want, bitch, I cry way too much. Bitch, I die way too much for that shit, ayy. Fuck what you want, bitch, I got what you need. Don't call me up once, cause you cried and you need me. So fuck what you want, bitch, I cry way too much. Bitch, I die way too much for that shit, ayy. Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head,
don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Oke, maaf nih jika mengganggu waktunya sejenak. Kami dari mahasiswa UMS meminta izin untuk melakukan wawancara kepada Anda selaku pemilik perajin gitar di sini. Jika kebetulan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pendapatan Anda, Pak? Dalam pandemi ya sangat pengaruh, Mas. Biasanya 1 minggu paling banyak kirim 5 lusin. Langsung, oke. Sekarang ya belum habis, Mas. Berarti selama pandemi ini mengalami penurunan, ya, Pak? Mengalami penurunan sangat banyak, Mas. Penurunan dalam hal penjualan gitar. Penjualan kalau pemesanan dari toko juga kurang. Kemudian dari pertanyaan kedua, siapakah tokoh yang menginspirasi Anda dalam merintis sebagai perajin gitar? Istri, Mas. Dari istri Anda terinspirasi untuk melakukan usaha perajin gitar. Ya. Istri Anda. Kemudian yang ketiga adalah kapan Anda mulai merintis usaha sebagai perajin gitar? Hampir 2018. Berarti tahun 2018. Berarti sudah berapa tahun? 2018, 19, 3 tahun. Berarti sudah 3 tahun ini, Pak. Oke, kalau pada tangan Mas, ini kan Masnya gak ada usaha gitar nggih. Nggih. Nah, lajeng niki usaha gitaripun kan kedang napa niku gak ada pasar. Masnya mendistribusikan gitar niku teng di kemana Mas? Untuk mendistribusikan gitar. Itu paling banyak di daerah Jawa Timur, Mas. Surabaya, Mas. Berarti buangnya ke Surabaya Mas. Banyak. Paling jauh ke Sumatera. Oke. Niku Masnya ada inisiatif, maksudnya buang ke sana itu dari mana Mas? Pertamanya? Itu Mas, tapi online, Mas. Oh, online. Nah, online. Kan sekarang pas lagi milenial ini, Mas, banyak toko yang anak muda itu kan Oke. dapat toko dari online ini. Oke, berarti Shopee ngaten niku. Facebook, Mas. Oh, Facebook. Nah, Facebook. Tapi niki mboten apa mendistribusikan lewat Shopee, Tokopedia ngoten mboten? buatan. Oh, berarti menjualnya ke Facebook ya kan? Menjualnya ke menjualnya Surabaya, paling Sumatera. jauh ke Sumatera. Niku pertamanya maksudnya dapat inisiatif dari Facebook niku iseng-iseng no, apa dari temen apa dari Itu dari pertama kali Mas, pas itu ya mau merintis, Mas, kan. Oh, gitu. Kan ikut tetangga Nggih. langsung mau hari mau menikah, pengen usaha sendiri itu Nggih. langsung ada toko di Facebook itu saya tawarin, langsung udah bisa sama sampai sekarang ini 3 tahun. Berarti niku untuk model pemasarannya Masnya cari letting dulu, cari pasar dulu, baru buat dulu, baru cari pasar ya Mas? Terus motivasinya Mas kok milih gitar niku lho Mas? Maksudnya usaha jenis usaha kan banyak ya Mas? Kok Mas tertarik ke gitar itu kenapa? Yang jangkanya, Mas, kan kalau gitar itu kan nggak jangkanya panjang gitu, Mas. Iya, ya untuk jangka waktu kayak kadaluarsa kan. Terus itu untuk bahan-bahannya sendiri itu beli atau buat sendiri Mas? Kayak kayu sendiri gitu. Nah, kalau itu udah tidak ada yang Mas,
dikirim mas. Oh, udah dikirim. Berarti Berarti masnya fokusnya untuk buat pesanan gitu. finishing dan finishing. Jadi. Terus pernah nggak masnya itu mendistribusikan kan tadi buangnya masnya ke daerah Surabaya sama Sumatera ya? Ya. Kalau didistribusikan di daerah Solo, Jawa Tengah gitu pernah mas? Nah, di Solo itu mas, tapi anu mas, itu proses COD mas. Solo kan banyak tapi langsung datang ke tempat Sini. sini. Tapi pernah mas, ya maksudnya untuk apa ya? Mencoba untuk memasarkan di daerah sendiri gitu, nggak maksudnya di luar kota kan kayak Surabaya biasanya atau Sumatera. Nah, pernah nggak masnya itu mendistribusikan di kota sendiri kayak Solo, Sukoharjo gitu? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Kan padahal toko-toko gitar banyak ya mas di daerah Solo Baru itu banyak saya temui. Terus kira-kira dari penjualan mas itu tadi untuk konsumen itu ada protes atau ada apa ya mas? Kayak wah mas gitarnya bagus kualitasnya habis apa kadang ada kayak apa ya mas? Komplain. Nah komplain pernah ada mas? Dan komplain itu masalah mas pengiriman mas kan. Pengiriman. Tapi yang pihak paketan kan kadang jenazahnya kurang bagus tuh mas. Ini kalau dari sini bagus mas, tapi kalau dari paketan kadang yang pecah. Oh. Tapi kalau untuk kualitas jarang ya mas, itu berarti dari pihak pengiriman ya mas, ekspedisi. Bagaimana kendala yang Bapak hadapi pada saat pandemi ini Pak dalam penjualan gitar ini? Apakah menurun, naik atau biasa saja kendalanya? Sangat menurun mas. Sangat menurun. Ah, Jadi dibandingkan sebelum pandemi itu menurun drastis. drastis banget ya. Drastis banget. Itu yang cepet menengah itu sekarang jarang laku mas. Itu paling laku yang harga Spek bawah. Spek bawah. Berarti itu jenengan menurunkan harga atau seperti penjualannya harganya seperti dulu? Paling kalau pandemi ini ya menurunkan harga tapi dikit lah. Oh, dikit. Terus apa solusi yang Bapak lakukan pada saat penjualan pandemi ini menurun ini? Solusinya gimana? Memang menjaga kualitas saja mas. Menjaga kualitas itu aja. Jaga kualitas sama finishing aja. Diperbaiki. Sama harganya agak diturunin dikit. Turun ya. dikit agar bisa bersaing gitu. Harganya. Nah, gitu. Oke Pak, untuk saya mau nanya lagi nih Pak. Itu penjualan sebelum corona itu kira-kira kalau dikalkulasi nih Pak, itu satu bulannya bisa, maksudnya dari sini buang berapa buah gitar sebelum corona? Itu paling 1 bulan itu 4 sampai 5 losin. 4 sampai 5 lusin. 20. 20 losin. Oh, oke. 20. Sebelum corona 20 lusin ya, kurang lebihnya ya kalkulasi. Terus ini pas corona ini paling kenceng itu buang berapa lusin Pak? 8 losin. 8. Itu berat atau anu Pak? Udah standar lah gitu sama maksudnya kayak teman-teman kan di sini banyak ya Pak pengrajin gitar. Rata-ratanya segitu atau Bapaknya ini ada di posisi atas maksudnya di corona ini kan sepi-sepinya ya Pak. Kita tahu kan ada dampak semua entah di pihak ekonomi manapun kena semua Pak. Nah, punyanya Bapak ini 8 ini termasuk tinggi atau standar gitu? Standar. Berarti yang solusi yang apa ya kayak strategi yang Bapak ambil tadi kayak menjaga kualitas sama nurunin harga ya Pak? Dikit. Oke. Untuk mancing pembeli lagi. Oh iya. Itu kira-kira kalau Bapaknya pernah nggak itu buat apa ya ngiklanin di kan sekarang toko online banyak ya Pak marketplace kayak Shopee, Tokped pernah nggak Bapak punya inisiatif pengen kesini gitu maksudnya? Paling tahu Kak Lapak mah tapi ya nggak ada peminatnya langsung saya hapus. Oh, nggak ada peminatnya. Itu berapa bulan Pak? Itu mah cuma 1 bulan kurang lah. Belum ada 1 bulan nggak ada peminat langsung dihapus ya Pak?
kan persaingannya itu mas. Iya sih Pak, kan dari apa ya, kalau toko online itu saingannya juga banyak, terus di sisi itu kayak pengiriman Masih penilaian itu Ah, kan iya. saya sendiri mas. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Siang mas. Ya, perkenalkan, saya Desa Putro dari Wonogiri. Saya mahasiswa UMS jurusan IGST. Ya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ya, silahkan. pada Anda mengenai usaha Anda sebagai pengrajin gitar. Iya mas. Dari yang pertama yaitu di mana Anda mulai mendistribusikan hasil karya gitar Anda, Mas? Itu saya distribusikan ke orang lain mas. Khususnya untuk para pembeli-pembeli itu. Seperti kita menawarkan ke toko-toko seperti itu mas. Apakah ada inisiatif dari Anda untuk menawarkan, apakah melalui online atau hanya melalui toko saja, seperti marketplace, Tokopedia atau Iya. Bukalapak seperti itu? Ya, yang pertama saya lakukan itu daerah dekat-dekat sini dulu. Saya langsung ke tokonya. Yang pertama itu yang dari Solo. Kalau yang dari jauh itu dari kota Bandung, Jakarta itu melalui online, melalui Facebook Oh, melalui- sama Instagram. Udah, Berarti melalui media sosialnya Facebook dan Instagram ya udah itu Berarti aja. belum ada inisiatif untuk melalui marketplace seperti Bukalapak atau Tokopedia? Oh belum mas, belum. Berarti nanti untuk pendistribusian jarak jauh melalui kirim-kirim, Iya kirim paket mas. kirim paket. Ya paket. Kemudian selanjutnya, alasan mengapa Anda memilih menjadi pengrajin gitar sebagai usaha Anda, dikala kan ada banyak usaha selain Ya. dari gitar, Mas? Yang Alasannya apa? itu yang pertama, alasan pertama itu dari orang tua dulu ya mas, dari orang tua terus menjadi usaha anaknya itu. Terus yang kedua itu saya berpikir kalau usaha gitar ini kalau kita tingkatkan, kalau saya yang meningkatkan itu lebih enak dan kita bisa menjadi usaha sendiri itu mas. Itu mas. Berarti awal mula karena orang tua. Iya karena orang tua. Jadi pengrajin gitar, kemudian Anda meneruskan Iya usaha orang tua Anda. iya mas. Kemudian Anda berusaha untuk pengembangan. Iya. Saya Mas Yoga Burhanuddin dari alamat dari Desa Kembangan RT 3 RW 12 Mancasan Baki Sukoharjo. Sebelumnya ini mau bertanya mas, Iya, silahkan. apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pendapatan Anda sebagai pengrajin gitar mas? Oh iya Mas. Di masa pandemi ini sangat berpengaruh bagi seorang wirausaha, khususnya usaha di industri gitar. Ya, Pengaruhnya itu signifikan atau tidak? ya signifikan Mas. Jadi pengaruh pendapatan itu berkurang? Sangat drastis? berkurang, Nah, sangat berkurang. selanjutnya, siapakah tokoh yang menginspirasi Anda untuk melakukan usaha gitar ini? Tokoh yang sangat menginspirasi saya Bob Sadino. Bob Sadino? Iya. Kenapa itu mas? Bob Sadino? Ya karena itu kata-katanya itu sangat bermotivasi. Memotivasi pengusaha ya? Iya. Selain itu, saya Bob Sadino. Ya udah itu. Udah itu aja. Udah Bob Sadino. Selanjutnya, kapan Anda mulai merintis usaha sebagai pengrajin gitar mas? Itu kalau saya sendiri itu sejak SMP kelas 2. Kalau saya sendiri. Kalau orang tua kurang tahu. Ya kalau saya Berarti sendiri. waktu SMP itu Sudah. cuma membantu orang tua Ya, aja ya. gitu. Tapi sudah itu. Sudah bisa jual sendiri. Tuh, sudah bisa. Kan pengrajin gitar nggak mas? Iya. Kalau boleh tahu sekarang masnya ini pendidikan terakhir apa mas? D3 otomotif. D3 Iya, otomotif, berarti D3. kuliah ya? Iya, diploma.
Untuk kendala ya mas, Iya. kan ini masih di waktu pandemi. Iya. Nah, bagaimana daya beli masyarakat mas? Daya beli masyarakat dalam arti pemasarannya, misalnya sebulan sebelum corona itu berapa keluarnya, terus pas corona ini berapa paling pol gitu. Iya. Kalau sebelum corona itu kita bisa menjual 1 minggu ya mas. Iya, Itu 10 lusin mas. 10 lusin itu 120 biji. 120 biji Iya, per minggunya. per minggu. Itu Ya. sebelum corona ya mas? Ya sebelum. Oke. Kalau sesudah itu 1 bulan cuma 120 biji. 1 bulan 12% tadi mas? Iya. Terus itu ada, maksudnya pas masnya jual itu buangnya kemana mas? Itu di Bandung, di kota Bandung, di kota Jakarta itu. Ada juga sebagian di kota Solo juga. Berarti distribusikan di kota sendiri, Iya. sama di luar kota ya mas? Iya. Itu lewatnya sosial media Facebook atau Kalau yang di luar kota itu lewatnya Facebook. Facebook? Ya, Facebook nanti dia komen lewat Facebook, nanti dia minta nomor WA ke saya. Jadi dia langsung konfirmasi lewat WA gitu. Oh, gitu. Berarti cari pasarnya lewat Facebook ya mas? Ya, lewat Facebook dan Instagram. Terus ini pernah nggak mas selama mas ini apa ya namanya, masnya ini berwirausaha, ada nggak komplain-komplain dari masyarakat atau dari konsumen terkait dengan produk mas? Oh, kalau komplain itu kalau dari masyarakat sih nggak ada ya. Paling itu mas dari pembeli itu, dari konsumen. Terkadang kan kita nggak tahu ya mas, namanya kalau kita di pengiriman itu kadang Iya. ada yang rusak itu. Sebenarnya dari sininya itu baik, nggak rusak. Dari ya nanti kalau lewat itu paketan itu ada juga sebagian yang rusak. Itu nggak setiap kirim gitu mas, nggak ada. Terkadang cuma satu gitu aja. 1-2 ya mas? Iya 1-2. Itu- Terkadang nggak ada gitu. Kebanyakan nggak ada mas. Berarti jarang ya mas? Ya? Jarang. Terus ini untuk apa ya mas, jasa pengirimannya masnya pakai apa? Kalau luar saya kota? itu pakai Cobra Cobra. Express ya. Terkadang itu pakai Warna Jaya gitu. Kalau per bijian itu saya pakai JNT, Oh, kalau JNE, POS gitu. Kalau bijian Oh, oke. Iya. Berarti kalau lusinan partai besar pakai Cobra. Cobra atau Wahana tadi? Iya. Itu pernah nggak mas, misalnya masnya dapat pesanan dari orang di Solo misalnya, Iya. datang mas buatin gitu, Pernah itu. Pernah, sering. Ya, sering. terus ada nggak mas, maksudnya kayak misalnya wah mas iki gitarnya kok di custom gitu? Ya, sering mas, sering itu. Ini kan pas masa pandemi ya mas, masnya kan kuliah juga ya? Iya, sudah lulus mas. Oke, maksudnya udah lulusan kuliah. Iya. Nah masnya kan juga mesti tahu gimana cara mensiasati mengurangi dampak penurunan dari penjualan gitu, Iya. ketimbang dari orang-orang yang biasanya yang awam Iya. awam makan teknologi, misalnya nggak lewat IG, nggak lewat Iya. Facebook. Nah masnya itu mensiasati biar daya jualnya, buangnya itu tetap stabil, gimana mas? Itu online terus aja mas. Online terus? Iya, posting terus dagangan kita melalui sosial media. Udah gitu terus. Gimana supaya pembeli itu bisa tertarik gitu aja. Dengan kasih bonus atau diskon, udah gitu aja. Atau gratis ongkir gitu Gratis aja. ongkir. Iya. Terus ada nggak mas, Iklan terus. misalnya kayak masnya pernah nggak buat terobosan nurunin harga, atau misalnya buy one get one atau beli 2 gratis 1 gitu mas? Kalau harga sih saya turun biasanya 10%. Kalau buy one get one belum pernah. Iya. Terkadang saya jual itu paketan mas. Misalkan jualnya itu harganya 400 mas. Itu nanti gitar seperti ini dikasih tas gitu. Oh, sama tasnya gitu? Iya, sama tas, nanti sama senar cadangan gitu. Sama saya mau mengulang pertanyaan teman saya. Masnya tadi yang menginspirasi untuk buat gitar, maksudnya untuk berwirausaha gitar itu siapa? Yang sangat menginspirasi itu Tokoh ibaratnya kalau dari tokoh
wirausaha Heeh. Bob Sadino mas. Bob Sadino. Ya. Kata-katanya yang apa mas? Maksudnya Yang itu mas, yang berangkat pagi. Terus yang pertama gini, bangun pagi, iya, bangun mandi, mandi, pakai dasi, pakai dasi, pakai jas, kaki dibungkus pakai sepatu. iya. Ya itu kerja atau dikerjain. Ya. Oh iya Ya, iya itu, iya Mas, mas, ya. oke mas. Ya, terus itu kan motivasi, maksudnya buat daya dorong mas biar semangat buat itu. Tapi kan ada ya mas tokoh yang menginspirasi. Oh kenapa mas kok ambil gitar ini, maksudnya ambil Iya, itu, usaha gitar? Itu yang pertama peluangnya besar mas. Oh, Kan sekarang di mana-mana setiap toko itu nggak cuma ada 1-2 mas. Sekarang banyak yang jualan gitar. Bahkan teman saya dulu dari Jepara itu juga buat usaha gitar. Ambilnya dari saya. Ambilnya dari mas. Iya. Kemarin dari Jogja itu juga. Kemarin pernah kerja di sini juga. Kemudian dia jual gitar, ambil dari saya juga. Peluangnya besar. Itu masnya ambil dari SMP ya? Apanya? Maksudnya ikut terjun ambil. Oh, mulainya? Heeh. Kalau mulai dari SMP kelas 2. SMP kelas Ya, 2. Sudah penghasilan lah mas. Iya ya. Itu lewat mendistribusikan lewat temen, ditawarin di sekolah gitu atau Enggak, gimana? kalau itu tetap online lewat Facebook. Online lewat Facebook. Iya. Pernah nggak mas? Masnya kan dari SMP sampai kuliah ya? Iya. Pernah nggak mas pas waktu apa ya? Waktu sekolah itu Iya. nawarin produk mas ke teman-teman? Kalau saya sih nawarin enggak ya mas. Terkadang teman-teman itu tahu Tahu. lewat WA story WA itu. Oh. Oh, kamu bikin Gitar. usaha gitar ya. Iya, nah, kemudian ada teman-teman pada pesen kan gitu. Kalau saya nggak pernah nawarin itu. Ya, buat story aja lah mas. Oh iya, buat Gimana story ya mas? supaya orang-orang itu tertarik gitu aja. Oke. Nggak usah ditawar. Ya mas. Oke, buat story. Jadi pernah maksudnya ada ya mas, ada terobosan Ada. ke teman-teman Ada. gitu? Itu banyak mas, banyak. Banyak malah. Banyak. Teman kuliah banyak ya. Udah pesen. See me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that